Penggerak Angkatan 9 bersama dengan teman saya yaitu Ibu Yuli Labarani. Iya, maaf, Ibu Yuli Labarani selaku pemateri di hari ini, dan juga Bapak yang depan kita semua saat ini adalah Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Kepala SMP Negeri 87 Maluku Tengah, yaitu Pak Alihan Almadi. Saat ini untuk tidak berlama-lama dan membuang waktu lagi, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Kepada Bapak saya persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan di ruangan sederhana ini dalam rangka untuk melaksanakan pengimbasan. Merupakan tugas dari kedua calon guru penggerak Angkatan 9, dan diharapkan juga dari sosialisasi ini merupakan pengimbasan yang nantinya juga berdampak bagi sekolah ini dan ke siswa. Dan kita kira ini merupakan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita, dan kegiatan ini saya kira apapun materi yang didapatkan, kalau diimbaskan kepada teman-teman, diimbaskan kepada sekolah, merupakan satu kegiatan yang positif untuk mendukung kegiatan menuju Merdeka Belajar. Ya, pada kesempatan ini juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada calon guru penggerak Ibu Melinda Luhana Fesi bersama dengan Ibu Yuli Labarani yang sudah berkesempatan untuk mau berbagi apa yang didapatkan materi selama mengikuti pendidikan CGP, bisa dapat mengimbaskan pada sekolah, yaitu berupa budaya positif yang nantinya menjadi suatu program di sekolah ini. Dengan tidak membuang waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan untuk pengimbasan ataupun pemaparan materi terkait dengan materi budaya positif oleh kedua pemateri, dengan ini saya nyatakan dibuka. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak untuk telah membuka kegiatan kita di pagi hari ini. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya serahkan kepada Ibu Yuli selaku pemateri di hari ini. Kepada Ibu saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Oke, Bapak Ibu, halo. Hai. Kabar bagaimana hari ini? Baik. Oke, sebelum kita masuk, saya memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Ada beberapa subtema yang akan saya sama Ibu Melinda akan membawakan. Nah, di sini kita ice breaking dulu sebagai awal daripada kegiatan kita di pagi hari ini. Oleh itu, saya minta untuk seluruhnya berdiri. Kita olah pakai sedikit. Senam bebek, senam bebek. La. Ya, nanti dipandu Ibu. Oke. Saya bisa.
putar, tangan diputar. Lunggulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah. Doa. Oke, satu jari kanan, satu jari kiri. Ku menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri. Ku menjadi empat, ku buat kamera cikrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Ku menjadi enak, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri. Ku menjadi jalan, berbuat telinga kecil. Lima jari tangan, lima jari kiri. Ku menjadi seluruh siap berdoa. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan kelas, yang ketiga yaitu restitusi. Nah, kita awali dengan budaya positif dulu. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, hal apa yang harus kita lakukan? Atau hal apa yang akan kita terapkan di sekolah? Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu. Kita lihat kata makna disiplin, Bapak Ibu. Apa yang terbersih atau terpikirkan oleh Bapak Ibu satu kata disiplin? Taat. Patuh. Tepat waktu, tepat waktu. Apa lagi? Disiplin, peraturan. Apa lagi? Kata disiplin. Pastinya kan hari-hari ketika di sekolah, lingkungan sekolah pasti sudah diterapkan yang namanya disiplin. Nah, apalagi yang terpikirkan oleh Bapak Ibu, kata disiplin bisa menggambarkan kata disiplin itu seperti kayak bagaimana? Astaga. Kalau kita yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan otomatis terkait dengan peraturan, ya Bapak Ibu ya. Iya. Disiplin. Nah, tapi di sini kita akan paparkan yaitu disiplin positif, bukan menghukum. Karena kalau yang namanya aturan, membahasnya yaitu menghukum. Tapi di sini juga kita akan membahas terkait dengan penghukuman positif. Hukuman positif itu bagaimana? Bapak Ibu sudah sering lakukan. Yang pertama, ketika anak datang terlambat, otomatis Bapak Ibu akan Menegur. menegur, memberi nasihat. Itu paling terada kita berada pada posisi yang tadi ya. Saya bilang posisi kontrol. Nanti kita akan bahas posisi kontrol itu ada berapa banyak. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari disiplin itu mungkin kita larinya ke aturan. Tapi kita di sini kemarin setelah kita belajar terkait dengan budaya positif ini ternyata luas sekali maknanya. Tidak berkaitan dengan aturan saja, Bapak Ibu. Hanya di sini kita harus kasih imbasan untuk guru-guru sampai tahu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Budaya positif itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh anak, tapi bukan berarti dia akan dikaitkan saja dengan aturan, bukan Bapak Ibu. Ya, kemudian budaya positif ini akan diterapkan sehingga anak dia patuh. Patuh bukan dia patuh terhadap aturan, tapi dia tergali intriks dia perasaan dalam dirinya sendiri untuk bagaimana mau melakukan sesuatu yang bersifat positif atau aturan tadi. Tapi dia larinya ke dorongan diri. Itu Bapak Ibu. Nah, kita juga kemarin sempat diberi materi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini apa yang Bapak Ki Hajar katakan? Kita seorang guru harus menuntun. Apa kata menuntun? Menurut Bapak Ibu? Mengarahkan. Apalagi?
tidak mencerminkan itu. Bagaimana anak mau ikut kita, sedangkan kita juga kadang berbuat salah. Kata menuntun di sini kita harus berubah dulu. Ya, menjadi contoh. Karena ada 3 istilah di dalam pemikiran KHD. Yang pertama itu kita berdiri bagian terdepan. Kita harus memberi contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Yang kedua, kita berdiri di tengah. Sebagai apa? Sebagai apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu pikirkan. Ketika Bapak Ibu berdiri di tengah-tengah siswa, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Motivasi, memberikan motivasi. Memberikan motivasi. Oh iya, motivasi. Kira-kira Bapak Ibu ketika berdiri di posisi tengah-tengah, bukan tengah-tengah ketika anak berkumpul, lalu Bapak Ibu berdiri di tengah-tengah. Menuntun. Nanti kita arahkan yang namanya kata menuntun. Apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertindak sebagai posisi di tengah-tengah murid? Sebagai pengendali. Sebagai pengendali. Tapi kalau pengendali ini kita pikirkan lagi, karena tak selamanya kita bisa mengendalikan siswa. Sebagai teman. Sebagai teman boleh. Kalau misalkan kita berdiri bagian belakang atau terakhir di antara siswa-siswa kita, apa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu? Memberikan dukungan. Ya, memberikan dorongan, memberikan dukungan. Itu ketika kita berdiri di paling terakhir di antara siswa. Yang awalnya siswa tidak mau belajar karena ada dorongan dari kita sendiri, kemudian ada dorongan intrinsik dari dirinya, maka muncullah perasaan untuk merubah diri. Nah, ini yang disebut dengan budaya positif. Jadi siswa itu merubah dirinya bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak dia sendiri. Dengan dukungan kita dorong dia, kita memberikan motivasi. Itu Bapak Ibu. Nanti kemarin kalau terkait dengan kasus-kasus itu nanti akan dibahas oleh Ibu Mel terkait dengan restitusi. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu wali kelas sudah memberikan atau menyepakati sebuah peraturan kelas. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bapak Ibu sudah semangat sekali. Iya, suruh nyanyi dulu. Ayo tangan di atas lah ya. Oke. Nah, keyakinan kelas ini perlu sekali. Nanti ada keyakinan kelas diarahkan mengatur peraturan, tapi peraturannya lebih ke positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah. Ini kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Ya, negatif karena ada kata tidak. Kita harus merubahnya sehingga dia merupakan kalimat positif yang akan kita ambil sebagai keyakinan kelas. Kira-kira kalau kita rubahnya seperti kayak bagaimana? Ya, kita menjaga kebersihan kelas. Ini merupakan kalimat positif yang harus kita ambil. Tapi jangan kita ambil tidak boleh membuat sampah. Nah, kata-kata tidak ini merupakan namanya kalimat negatif yang tidak boleh kita gunakan. Nah, keyakinan kelas ini apa, Bapak Ibu? Di sini itu kalau kita konsen terkait dengan pendidikan, keyakinan itu merujuk pada pandangan bersama. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas, otomatis kita melakukan kesepakatan. Kita Tiga restitusi ini Bapak Ibu, ada yang pernah dengar kata restitusi? Tidak. Belum Ibu. Belum ada yang tahu tentang belum mendengar tentang restitusi. Nah, restitusi ini dia bisa berupa hukuman, bisa juga berupa penghargaan. Jadi dalam artian bahwa segitiga restitusi adalah pendekatan mendidik anak yang fokus pada tanggung jawab dan pemulihan saat anak melakukan kesalahan. Restitusi mengharuskan mereka untuk mengganti atau memperbaiki tindakan mereka. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak tindakan mereka dan mengajarkan tentang
memperbaikinya dan kembali bergabung bersama dengan teman-teman dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada tahapan-tahapan, 3 tahapan langkah-langkahnya. Yang pertama sebelum kita masuk pada apa yang kita tahu tentang hukuman, apa yang kita tahu tentang penghargaan. Hukuman ini adalah tindakan negatif. Jadi Bapak Ibu, saya pikir sampai saat ini pun Bapak Ibu pasti memberikan hukuman di saat anak melakukan kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Marah-marah, hukuman dalam bentuk fisik maupun non-fisik atau verbal. Hukuman adalah tindakan negatif yang diberikan sebagai konsekuensi atas perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman dapat berupa pembatasan atau pengurangan hak atau privilege anak. Tujuannya adalah untuk menghukum anak sebagai konsekuensi dari tindakan mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang restitusi, hukuman ini dia bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Tapi kebanyakan hukuman ini dia berdampak negatif Bapak Ibu. Nah, selain hukuman, ada juga penghargaan. Tapi hati-hati Bapak Ibu dengan penghargaan. Penghargaan ini bisa berdampak positif, tapi juga bisa berdampak negatif. Penghargaan ini adalah pemberian positif sebagai pengakuan atas perilaku yang diinginkan. Ini bisa berupa pujian, berupa penghargaan fisik, atau pemberian hadiah. Tujuannya adalah untuk memperkuat perilaku yang baik dan memberikan insentif positif untuk anak. Tetapi dalam pemikiran saya, dalam apa yang saya dapat pada saat menjadi guru, dalam pendidikan guru penggerak ini, penghargaan itu juga bisa membawa dampak negatif bagi anak. Karena ada bisa juga timbul kecemburuan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bisa menggunakan penghargaan, tetapi hati-hati dalam melakukannya. Perbedaannya, restitusi lebih fokus pada pemulihan dan tanggung jawab, sedangkan hukuman cenderung lebih berorientasi pada konsekuensi negatif. Dalam artian bahwa kalau kita menjalankan restitusi, ini lebih fokus pada pemulihan dan tanggung jawab. Bagaimana anak itu dia bisa tahu bahwa oh kita tidak boleh melakukan ini, harusnya seperti ini. Nah, kita bisa restitusi ini bisa mengajarkan kepada anak bagaimana dia dapat bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kemudian penghargaan adalah pemberian positif untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Sedangkan restitusi dan hukuman lebih berfokus pada respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Restitusi melibatkan anak dalam mengatasi dan memperbaiki kesalahan mereka, sedangkan hukuman dan penghargaan lebih bersifat eksternal dan diberikan oleh. Jadi segitiga restitusi ini ada beberapa langkah-langkah. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas sebelum kita masuk pada posisi kontrol Bapak Ibu, kita tahu dulu langkah-langkah restitusi. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini keyakinan apa? Keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu tadi buat. Bapak Ibu telah buat di kelas yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya Ibu Yuli. Ada keyakinan kelas, yaitu adalah kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Ibu dengan anak-anak di kelas. Sehingga pada saat nanti mereka melakukan kesalahan, kita dapat bertanya tentang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Bisa mengerti Bapak Ibu? Ya, itu adalah merupakan langkah-langkah 3 langkah dari restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, sampai di langkah-langkah restitusi, yang pertama kalau kita melakukan menstabilkan identitas, tahu dulu kesalahan apa yang dia buat. Misalnya saja anak datang terlambat, tanya dulu, datang terlambat, alasannya apa? Kita harus tahu dulu alasannya kenapa sampai dia datang terlambat. Ataukah dia membuat kesalahan dalam kelas seperti yang kasus Ibu Eva bahwa pukul yang segala macam atau pukul teman? Tanya dulu alasan apa yang kenapa sampai dia melakukan itu. Itu tentu menstabilkan identitas. Sedangkan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tentu bahwa atau harus menjelaskan kepada anak bahwa itu tindakan yang salah. Tidak boleh seperti itu. Nah, supaya dia menyadari dia punya kesalahan. Kemudian yang ketiga, kita harus menanyakan keyakinan
Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada posisi kontrol. Nah, di sini adalah andil daripada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Teori kontrol ini dari dikembangkan oleh Dr. William Glasser, menyebutkan tentang 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol itu adalah yang tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu posisi di mana? Dalam 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu posisinya di mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Apakah pemantau? Jadi Bapak Ibu bisa tahu Bapak Ibu ini posisi ada di mana. Sebagai Nah, yang director. pertama kita mau jelaskan tentang 5 posisi kontrol ini. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik itu apa? Pukulan anak saja. Lah. Terserah Bapak Ibu. Yang penting dalam bentuk fisik itu namanya Halo. hukuman. Mau cubit kah, biar cuma sedikit itu namanya hukuman dalam bentuk fisik. Verbal biasanya kata-kata yang dikeluarkan. Itu Halo. adalah hukuman verbal. Bapak Ibu mau bilang dong bodoh, Bapak Ibu mau bilang pamalas, Bapak Ibu mau bilang dong dengan kata-kata apapun, itu adalah hukuman dalam bentuk verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Jadi dalam artian bahwa kalau ketemu kebanyakan ya yang saya selalu dengar bahwa atau ini itu juga saya bicara tentang hal itu bahwa atau di Maluku ini tidak bisa menggunakan posisi yang lain atau harus berada pada posisi penghukum karena anak-anak di Maluku ini tuh punya karakter berbeda dengan anak-anak yang di Jawa. Karena kita tahu bahwa orang Ambon, orang Maluku ini kasar, jadi saya bisa ambil yang halus. Kalau ambil yang halus dong lebih kepala besar. Nah itu merupakan posisi penghukum dalam artian bahwa segala sesuatu yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh anak itu harus hukum mereka supaya mereka itu bisa tobat, jerah dalam artian tidak melakukan kesalahan. Padahal itu salah Bapak Ibu. Itu tidak boleh atau melakukan, harus menghindari hal itu. Nah posisi yang kedua adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya." Nah, murid bisa merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kan, kalau misalnya kita sebagai posisi teman dengan anak-anak, kadang-kadang kalau suka lalu dekat lain, dong susah hargai guru lain. Begitu kan? Nah, kalau misalnya suka lalu dekat lain, dong bikin sesuka hati saja. Nah, Bapak Ibu betul bisa lihat di sini, nanti Bapak Ibu bisa tahu bahwa Bapak Ibu ini harus berada pada posisi yang mana. Yang ketiga adalah posisi pemantau. Tadi penghukum, teman, atau pemantau. Apa tuh? Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Ini audiens yang paham. Iya, siap. Siap. Iya. Terima kasih Ibu atas koreksinya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Di sini Bapak Ibu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau diri sendiri. Contohnya Bapak Ibu pembuat rasa bersalah ini contohnya. Kelas 8
bikin waktu, embat mengumpulkan tugas tepat waktu. Itulah keyakinan kelas kami. Ada juga kebiasaan 5S dan 3M. Sopan, santun, senyum, sapa, salam, menjaga, melindungi, dan melaksanakan. Itulah keyakinan kelas 8. Terima kasih kami ucapkan salam. Sekian lagu dari kami. Kelas 8 yang termasuk 4B pertama prestasi, kedua berbakat, ketiga berani, keempat berbahagia. Itulah keyakinan kelas 8.